Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu bersyukur. Kembali lagi di YouTube channel Ibu Siska Amelia. Pada video pembelajaran kali ini, kembali lagi dengan mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi dengan kompetensi dasar 3.10 menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang, serta 4.10 melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai ruang lingkup perusahaan dagang, yaitu tentang pengertian perusahaan dagang, jenis operasi perusahaan dagang, syarat penyerahan barang, serta syarat pembayaran. Serta Ibu juga sudah menjelaskan di video pembelajaran sebelumnya mengenai dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang, yaitu dokumen sumber internal, dokumen sumber eksternal, serta dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai memproses jurnal khusus pada perusahaan dagang. Sebelum ke materi, Ibu Siska mengingatkan materi sebelumnya mengenai syarat-syarat pembayaran di perusahaan dagang. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ada secara tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara langsung setelah menerima barang. Ada juga secara IOM atau end of month, yaitu pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan. Serta N/30, pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari. Lalu ada 2/10 N/30, yaitu pembeli mendapatkan potongan 2% jika melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari dan pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari. Lalu ada juga 3/10 N/30. Maksudnya, pembeli mendapatkan potongan 3% jika melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari dan pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari. Ada juga 3/10 N/IOM. Artinya, pembeli mendapatkan potongan 3% jika melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari dan pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan. Baik, kita masuk ke materi jurnal khusus pada perusahaan dagang. Jurnal khusus itu ada 4 macam. Yang pertama, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, serta jurnal pengeluaran kas. Kita akan memahami dulu pengertian dari jurnal-jurnal khusus tadi. Pertama, jurnal pembelian. Apa sih jurnal pembelian? Jurnal pembelian itu dipakai untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Ingat ya, secara kredit. Serta ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan dipakai untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Lalu ada juga jurnal penerimaan kas. Dipakai untuk mencatat penerimaan kas dari segala sumber penerimaan secara tunai. Lalu ada jurnal pengeluaran kas, dipakai untuk mencatat semua pengeluaran kas ke berbagai pos pengeluaran secara tunai. Jadi, Ibu jelaskan kembali, jurnal pembelian dan jurnal penjualan itu adalah secara kredit, sedangkan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas adalah secara tunai. Itu yang membedakan ya, Nak. Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuk dari jurnal-jurnal khusus tadi. Yang pertama nih ada bentuk dari jurnal pembelian.
Kalian bisa perhatikan di situ ada kolom tanggal, keterangan, SB, kolom debit, dan kolom kredit. Serta ada bentuk jurnal penjualan. Ada kolom tanggal, nomor faktur, syarat pembayaran, debitur, referensi, serta jumlah. Selanjutnya ini adalah bentuk dari jurnal penerimaan kas. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Serta ada bentuk jurnal dari pengeluaran kas. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, serta kredit. Nah, sebelum kita mencoba membuat jurnalnya, kita harus memahami kode-kode akun dari jenis-jenis akun. Di sini ada jenis-jenis akun aset dengan kode akun 1, ada aset lancar dengan kode akun 11, ada 111 yaitu kas, 112 piutang dagang, 113 persediaan barang dagang, 114 PPN masukan, 116 cadangan kerugian piutang, 12 aset tidak lancar, 121 peralatan, 122 akumulasi penyusutan peralatan, 2 liabilitas, 21 liabilitas jangka pendek, 211 utang dagang, 212 utang gaji, 616 ikhtisar laba rugi, 213 PPN keluaran, 3 ekuitas, 311 modal, 312 brief, 4 pendapatan, 411 penjualan, 412 retur penjualan, 5 beban penjualan, 511 harga pokok penjualan, 6 beban usaha, 611 beban gaji, 612 beban listrik, air, dan telepon, 613 beban penyusutan peralatan, 614 beban perlengkapan, dan 615 beban kerugian piutang. Ini adalah jenis-jenis akun yang biasa keluar dalam transaksi perusahaan dagang. Nah, kalian harus coba hafalkan kode akunnya karena ini harus kalian tulis ketika kalian menulis jurnal-jurnal khususnya. Di situ ada kolom kode akun dari jenis-jenis akun yang ada dalam transaksi. Selanjutnya, sebelum kita membuat jurnal tadi, jurnal khusus perusahaan dagang, kalian juga harus memahami mekanisme debit kredit dan saldo normal ketika terjadi transaksi pada perusahaan dagang. Misalnya jenis akunnya aset, ya. Jika aset bertambah, maka akan ada di kolom debit. Jika berkurang, akan ada di kolom kredit, serta saldo normalnya akan ada di kolom debit. Sedangkan untuk liabilitas, jika bertambah, akan ada di kolom kredit. Jika berkurang, akan ada di kolom debit, dan saldo normalnya akan ada di kolom kredit. Untuk ekuitas, jika bertambah, ada di kolom kredit. Jika berkurang, akan ada di kolom debit dan saldo normalnya akan ada di kolom kredit. Sedangkan untuk pendapatan, jika pendapatan bertambah, maka letaknya di kolom kredit. Dan jika berkurang, letaknya di kolom debit dan saldo normalnya letaknya di kolom kredit. Sedangkan untuk beban, jika bertambah di kolom debit, berkurang di kolom kredit, dan saldo normal dari bebannya ada di kolom debit. Selanjutnya kita masuk ke materi pemindahan angka dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Posting dari jurnal khusus dilakukan sebulan sekali setiap akhir bulan. Posting dari jurnal umum dilakukan setiap tanggal transaksi. Ini bedanya jurnal khusus dan jurnal umum. Ya, Ibu ulangi, jika jurnal khusus itu dilakukan sebulan sekali setiap akhir bulan. Sedangkan jurnal umum itu dilakukan setiap kali tanggal transaksi. Maksudnya setiap kali ada transaksi itu dibuatkan jurnal umumnya.
Sekarang adalah langkah-langkah posting adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan angka setiap kolom khusus untuk tiap perkiraan dan angka dalam kolom lain-lain. Yang kedua, masukkan angka jumlah perkiraan dalam jurnal khusus debit ke perkiraan debit, kredit ke perkiraan kredit pada buku besar. Yang ketiga, untuk perkiraan dalam kolom lain-lain yang diposting bukanlah angka jumlah, tetapi angka-angka perkiraan. Terakhir yang keempat, untuk perkiraan dalam kolom lain-lain yang telah diposting, di bawah angka jumlah diberi tanda check mark atau tanda silang. Baik, kita sudah pada akhir penjelasan materi ini. Kesimpulannya adalah setelah kita melakukan pengecekan dan pencatatan transaksi dari dokumen transaksi, maka kita memproses dan pencatatan ke dalam jurnal khusus. Ingat, setiap akhir bulan. Dalam perusahaan dagang, memproses jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Setelah melakukan pencatatan ke dalam jurnal khusus, maka kita melakukan pemindahan angka dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan Ibu tadi. Selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Ibu akan tutup video pembelajaran ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.